Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang salib atau crusade adalah perang agama antar kaum muslimin dengan kaum Kristen yang awal mulanya itu diawali dari pengawasan terhadap situs-situs suci yang diklaim oleh kedua belah pihak. Perang ini digagas oleh Paus Urbanus II yang dengan janji pengampunan dosa. Dan perang salib ini berlangsung kira-kira dua abad, dari tahun 1096 hingga tahun 1291. Perang ini bukan satu perang, tapi ada beberapa peperangan. Ada sekitar 8 peperangan. Perang ini didasari oleh merasa orang Kristen yang ingin berziarah ke Yerusalem itu merasa kayak ditindas gitu. Jadi mereka ingin istilahnya membebaskan Yerusalem. Sebab-sebab perang salib ini terjadi adalah, yang pertama itu ya dari faktor agama ya tadi, karena merasa ingin berziarah itu nggak boleh sama kaum muslimin, dan orang Kristen jadi bertindak ingin merebut Yerusalem, ingin membebaskan. Lalu yang kedua ada faktor politik. Pada saat itu kan banyak kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan Kristen ingin menguasai kerajaan Islam. Pada saat itu lagi dalam kondisi kacau, banyak konflik internal, jadi banyak perpecahan di dalam kerajaan Islam. Lalu yang ketiga adalah faktor ekonomi, yang pada saat itu masyarakat banyak yang hidup miskin, masih feodal, masih bodoh. Nah, diiming-imingin oleh gereja dengan pengampunan dosa dan diberi tanah oleh kerajaan itu bagi yang ingin berperang pembebasan tadi. Lalu kan tadi dibilang perang ini bukan satu peperangan besar yang terjadi lama, tapi beberapa peperangan. Garis besarnya ada 8 perang salib ya. Dan yang pertama itu dimulai dari Paus Urbanus II mendeklarasikan perang terhadap kaum muslimin. Nah, deklarasi ini disambut oleh Raymond dari Toulouse, terus Bohemond dari Sisilia atau biasa dibilang Bohemond dari Antioquia, dan Godfrey dari Boulogne. Tentara salib ini berhasil mengalahkan 2 pasukan Seljuk di Doryleum dan di Antioquia, dan berhasil ngerebut Yerusalem pada tahun 1099. Lalu perang salib kedua itu terjadi pas lagi masa damai nih. Tentara Islam ngerebut Aleppo sama Edessa. Lalu Paus menyerukan perang pada tahun 1145 yang dipimpin oleh Louis ke-7 dan Konrad III ingin merebut kembali Yerusalem tetapi tidak berhasil. Lalu
perang salib ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem dari kekristenan. Lalu Paus marah tuh, tahu itu, langsung menyerukan perang. Nah, perang ini disambut oleh Richard Lionheart dari Inggris, terus ada Frederick Barbarossa dari Jerman, sama Raja Philip Augustin dari Prancis. Nah, pas tentara salib ini berhasil mengalahkan pasukan muslim di Arsul, dan mereka udah deketnya sama Yerusalem, tapi gagal lagi merebut Yerusalem karena kekurangan logistik. Perang berakhir dengan gencatan senjata. Lalu perang salib yang keempat. Perang salib yang keempat ini dimulai dengan Paus memulai invasi perang lewat jalur Mesir. Nah, Doge Enrico Dandolo dari Venesia ingin memperluas kekuasaannya sekaligus melepaskan diri dari Bizantium. Nah, para crusader, tentara salib ini ngadain perjanjian dengan Dandolo, tapi mereka nggak punya dana. Nah, karena nggak punya dana ini, Dandolo minta untuk mengalihkan perang ke Bizantium menggunakan kota Zara sebagai jaminan pada awalnya. Lalu penyerbuan ini gagal total, namun diulangi kembali pada tahun 1204 dan berhasil menjarah Konstantinopel, yang pada saat itu adalah ibu kota dari Bizantium. Tentara salib ini berhasil membagi Bizantium ini jadi dua negara besar, Bizantium sama Romawi Suci. Nah, terus perang berakhir. Lalu ada perang salib kelima. Perang salib ini diawali dari Dewan Keempat Lateran kembali merencanakan pemulihan Tanah Suci. Pada tahun 1217 pasukan salib dari Hongaria sama Austria itu bergabung dengan Raja Yerusalem, merebut kembali Yerusalem. Mereka berhasil nih ngepung Mesir gitu kan, ngambil alih kota Damietta. Nah, tapi Paus ini masih nggak seneng. Nah, akhirnya atas desakan Paus itu inginlah menginvasi kota Kairo. Nah, tapi gagal karena diblokade duluan oleh tentara Ayyubiyah yang dipimpin oleh Al-Kamil pada saat itu. Lalu perang berakhir dengan gencatan senjata. Lalu perang salib yang keenam itu Kaisar Frederick II sering banget bikin kesalahan gitu, melanggar sumpah dalam perang salib ini. Nah, lalu dia dikucilin oleh Paus Gregorius ke-9, dan di tahun 1228 dia tetap melakukan pelayaran dari Brindisi dan mendarat di Palestina. Dengan diplomasinya ia mendapatkan Yerusalem, Nazaret, sama Bethlehem. Dari diplomasi ini, sebagai imbalan dia
berjanji nih melindungi Al-Kamil dari semua musuhnya, termasuk orang-orang Kristen. Nah, masa tenang ini berlangsung hingga Raja Thibaut pertama dari Navarre memenuhi panggilan Paus untuk mengumpulkan tentara setelah berakhirnya gencatan senjata. Lalu banyak nih yang berpartisipasi dan tiba di Akko pada tahun 1239. Setelah kalah di Gaza pada bulan Novembernya, terus Thibaut ini mengatur perjanjian dengan Ayubia. Perjanjian ini bikin para bangsawan yang ikut pada saat itu nggak senang. Lalu perang salib yang ke-7, nah ini tuh berawal dari konflik Paus sama Mesir yang pada saat itu diwakili oleh Templar. Setahun kemudian Yerusalem diserbu oleh Khwarezm yang biasa dipanggil Al-Adil, yang merupakan anak dari Al-Kamil. Templar bergabung dengan Franka dan tentara bayaran dari suku-suku Badui pada saat itu, namun tetap mengalami kekalahan dari pasukan Baibars. Banyak dari ahli sejarah beranggapan pertempuran ini menjadi tanda kematian bagi negara-negara Kristen hingga 1254 Louis ke-9 itu tetap mengadakan perang salib melawan Mesir. Nah, dilanjut ke perang salib ke-8. Louis IX mengatur perang tahun 1270 dengan berlayar untuk membantu sisa-sisa dari negara-negara wilayah tentara salib di Suriah. Tapi perang ini malah dialihkan ke Tunis, di mana raja menghabiskan waktu 2 bulan sebelum kematiannya. Ia kemudian ditakdiskan menjadi orang suci, biasa di Kristen orang kudus, dengan nama Santo Louis atau Saint Louis. Nah, akibat dari perang salib ini, kekuasaan Kristen itu di Suriah menjadi hilang, tapi hilangnya itu juga tetap diizinkan untuk hidup dengan damai di wilayah tersebut yang orang-orang Kristennya. Lalu akibat dari perang salib ini, ya tadi yang pertama itu negara-negara Islam jadi banyak yang terpecah belah karena ada ideologi yang berbentrokan. Dan lalu ada di Eropa sendiri mengalami yang namanya masa peralihan dari yang tadinya masa kegelapan gitu ke masa yang lebih terang. Banyak ilmu-ilmu yang didapatkan dari dunia Islam yang pada saat itu berkembang pesat jadi maju, itu pindah ke Eropa dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.